Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di pagi hari yang cerah ini. Sebelum memulai aktivitas, izinkan saya menyampaikan materi yang insya Allah materi ini akan bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan kru, dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman sekalian. Hadirin teman-teman yang saya banggakan, yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu, makhluk yang ada, siapapun, dimanapun, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, Dia adalah sumber dari segala sumber kebaikan. Sehingga manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ciptaannya yang baik karena bersumber dari sumber Sang yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya manusia memiliki pribadi jiwa yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia yang dilahirkan di muka bumi ini memiliki fitrah yang baik. Namun orang tuanya, selain dirinya, lingkungannya yang menjadikan pada kondisi tertentu. Sebetulnya dalam diri kita ada hakim, ada suara yang menyuarakan kebenaran, yang melantangkan suara keadilan, menuntut kebenaran. Dalam diri kita ada hakim yang disebut dengan suara hati. Hati ini selalu cenderung pada kebaikan dan mengarahkan rindu terhadap kebaikan. Namun dalam kondisi demikian, hati ini bersih, maka sebetulnya manusia tidak membutuhkan seperangkat aturan. Bahkan syariat sekalipun Allah SWT tidak perlu menurunkannya. Nabi, para rasul, Allah SWT tidak perlu menurunkannya apabila manusia tetap terikat pada sisi positifnya, pada mendengarkan kebenaran suara hatinya. Namun tidaklah demikian faktanya. Selain sisi positif, manusia juga memiliki kecenderungan negatif. Dan manusia pada perbuatan yang keji dan mungkar, mengarahkan manusia pada perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innan nafsa la'amaratu bisu innama rahimah rabbah. Jiwa ini, katanya Allah, innan nafsa, sesungguhnya jiwa itu la'amaratu bisu, selalu mengarahkan pada hal-hal yang buruk, kecuali jiwa yang dirahmati, yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hobbes melihat fenomena masyarakat manusia pada saat itu adalah sebagai serigala bagi manusia yang lainnya. Makanya Hobbes mengatakan, seorang filosof yang memiliki dasar argumentasi di masanya, dia mengatakan homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi yang lainnya. Apabila kecenderungan negatif ini terus didiamkan, bahkan dikembangkan oleh pribadi, maka lahirlah apa yang disebut dengan belum omnium contra omnes. Manusia memakan satu dengan yang lainnya. Pribadi satu dengan yang lainnya sebagai sebuah ancaman. Siapa yang berkuasa, dia akan mempengaruhi dan akan memakannya. Hidup ini akan panas. Orientasinya selalu pada kepentingan. Kepentingan saya, dan saya. Bukan kepentingan kita. Bagaimana supaya orang lain senyum dengan kehadiran kita. Bagaimana dengan kehadiran kita ini orang merasa damai, bukan sebaliknya. Jadi di antara ada kubu, ada sisi yang melekat pada diri kita sebagai manusia, sisi positif, kecenderungan suara kebenaran, suara kebaikan. Namun ada ancaman berikutnya dalam diri kita, yaitu suara yang selalu mengajak kita pada kejahatan, pada keburukan. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, tetapkan, kuatkan, berikan istiqomah, konsistensi iman Islam kita ini, sehingga meninggal dalam keadaan iman, husnul khotimah. Kita sampai saat ini tidak mengetahui besok ini kita di garis yang mendengarkan pada suara kebenaran atau suara kejahatan. Di akhir kehidupan kita tidak tahu kita dalam ridha Allah, fi mardatillah, dalam taat pada Allah atau dalam maksiatnya.
Karena ada dua kubu dalam diri kita, ada dua suara yang saling bertentangan, yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk menguasai diri kita, yaitu suara negatif dan suara positif. Islam memberikan solusi, memberikan sebuah formula, memberikan sebuah tawaran bahwa kita mampu, perbuatan kita mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dengan apa? Dengan sholat. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mampu mencegah dari ancaman perbuatan keji dan munkar. Salat dengan ritual melibatkan raga, melibatkan aktivitas raga yaitu lahir, dan melibatkan aspek batin yang dimulai dengan salam, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Dengan salatlah sebagai penjamin bahwa kita bisa di dalam garis kebenaran. Kita berada sebagai jaminan bahwa kita tetap dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan mendengarkan suara dan di jalan yang negatif. Fakhsya wal munkar. Fakhsya berarti kita aman dari perbuatan keji yang tidak senonoh, yang bersifat pribadi. Sedangkan munkar, perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar kaidah-kaidah umum dalam masyarakat, seperti mencuri, pembunuhan, atau tindakan kriminal, tindak pidana dan lainnya. Sedangkan fakhsya, makanya penafsir menyebutkan fahisha itu sebagai pezina yang dhalimun nafas, dhalim terhadap diri sendiri. Jadi sholat adalah sebuah jaminan, sebuah formula bagi kita semua bahwa bagaimana hidup kita selalu diisi dengan hal-hal yang positif dan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan selanjutnya, sholat yang bagaimana yang mampu mencegah dari ancaman perbuatan keji dan munkar yang ada dalam diri kita? Yang pertama, hendaknya kita yakini dan sambil berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat kita diterima, agar sholat kita ini sesuai apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, hendaknya sholat yang kita lakukan terhubung kepada Sang Khalik. Kita sebagai makhluk terhubung kepada Khalik. Salat adanya hubungan batin, menghadirkan Allah dalam hati. Apabila kita tidak mampu melihat, menghadirkan Allah, maka yakini bahwa Allah melihat kita, memantau kita. Sila, adanya hubungan, adanya dialog lewat bagaimana berusaha memahami teks-teks ayat bacaan dalam sholat, ataupun terapi lewat berusaha mendengarkan detak jantung, kedalaman suara hati, sampai terbawa ke dalam ketenangan, kedamaian arus yang membawa dalam nikmatnya, khusyuknya sholat. Makanya sholat demikian disebut dengan mi'raj rohani, perjalanan spiritual, perjumpaan antara kekasih, antara hamba dengan kekasihnya Allah Subhanahu. Yang ketiga, bagaimana sholat kita ini sesuai, mampu mencegah dari ancaman perbuatan keji dan munkar. Hendaknya kita tunaikan hak orang lain. Jangan pernah menunda hak orang lain. Jangan menyakiti hati orang lain. Berikan hak orang lain sebelum dia menuntut. Demikian dengan salat yang kita berusaha menjaganya 5 kali dalam sehari, berupa gerakan lahir dan kehadiran hati, ada hubungan batin dengan Sang Khalik, dan kita berusaha menjaganya. Semoga sholat demikian sebagai penjamin bahwa kita selalu perbuatan kita sekarang dan ke depan ala mardatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.